My cat wants to bite me. Yep. Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas misteri yang disembunyikan Banban kecil dalam Garden of Banban 0. Kenapa dia sangat kuat dan bisa mengalahkan Ramamba dengan sangat mudah. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan Garden of Banban 0, dimana semakin kesini gue membahas game ini, semakin kejawab pula pertanyaan-pertanyaan yang gak secara langsung dijawab dalam gamenya. Ya, walaupun masih bersifat teori sih, tapi setidaknya kita bisa menebak-nebak pertanyaan yang belum terjawab. Juga mungkin misteri yang akan datang dari game Garden of Banban ini. Nah, dalam Garden of Banban 0 ini pastinya menyimpan misteri di dalam karakter-karakter yang dimunculin di sini. Ya, termasuk Banban kecil ini. Terlihat family friendly. Nyatanya Banban kecil inilah yang membunuh salah satu monster terbesar dalam game Garden of Banban ini. Di pembahasan Garden of Banban 0 sebelumnya, gue udah membahas semua hal yang diketahui dari karakter Ramamba. Dimana teori siapa sebenarnya Ramamba ini udah gue bahas semua di video itu. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan misteri yang disembunyikan Banban. Apa sebenarnya yang dimaksud Serinjon tentang diri Banban yang baru? Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Garden of Banban 0 memang adalah seri yang lebih pendek dari game-game sebelumnya. Ya, kecuali Garden of Banban 1 sih. Ya, mungkin masuk akal mengingat ini bukan kelanjutan Garden of Banban, melainkan sebelum atau prequel dari Garden of Banban. Namun walaupun begitu, GOB 0 ini masih lebih banyak menyimpan misteri yang tanggung. Ya, gak banyak hal yang dijawab dalam Garden of Banban 0 ini. Mau itu misteri sebelumnya ataupun misteri yang baru ada di GOB 0 ini. Dan misteri yang masih tanggung di Garden of Banban 0 ini salah satunya adalah Banban. Ya, emang sih Banban ini bisa dibilang lumayan lengkap terjawab misterinya. Dan GOB 0 ini kayak menjadi pelengkap gitu buat penjelasan karakter maskot utama Banban Kindergarten ini. Namun seperti yang gue bilang tadi, misteri dari Banban ini masih lumayan tanggung kalau kalian cuma main gamenya aja tanpa terjun lebih dalam dari GOB 0 ini. Dan maka dari itu gue membuat video pembahasan ini untuk mempermudah kalian mencerna misteri tentang siapa sebenarnya Banban. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau Banban ini walaupun masih bocil, dia dapat dengan mudah mengalahkan Ramamba. Namun kenapa dia bisa melakukan itu? Ya, jawabannya ada di dalam dirinya. Banban mempunyai sisi agresif yang pertama kali timbul ketika dia mengetahui fakta kalau dia bukanlah Uthman Edem dan cuman maskot kloningannya. Nah, makin hari sisi agresifnya makin besar sehingga tak dapat ia kendalikan. Ketika kita mendengar percakapan Banban dan Serinjon di sini bilang kalau dia akan membantu Banban untuk mengendalikan sisi agresifnya, di mana Serinjon mengambil sampel dari seorang dokter yang tidak diketahui siapa. Nah, mungkin sampel dokter ini akan digunakan untuk Banban ini agar dia dapat mengendalikan sisi agresifnya. Di akhir, Banban menunjukkan sebuah surprise atau kejutan ke player atau Flambo, di mana kejutan yang dimaksudnya itu adalah Ramamba. Nah, kemungkinan yang tahu kalau Ramamba ada di dalam ruangan besar ini hanyalah Banban seorang, di mana terlihat karakter lainnya yang gak protes ke Banban untuk mengeluarkan Ramamba, menandakan kalau mereka juga gak tahu apa yang ada di dalam ruangan besar ini. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa Banban mengeluarkan Ramamba? Ya, sudah pasti untuk mengetes sisi lainnya yang sudah dieksperimen oleh Serinjon. Dia pengen mengetahui apakah dia dapat mengendalikan sisi agresifnya ini dengan cara buy one dengan Ramamba. Dan ya, dia berhasil. Namun tak kenapa di Garden of Banban sebelumnya ketika Banban sudah dewasa, Banban tidak dapat mengendalikan sisi agresifnya. Ini mungkin eksperimen yang dilakukan Serinjon gak bertahan lama dan pada akhirnya Banban balik di mana dia tidak bisa mengendalikan sisi agresifnya. Atau ya, feral Banban. Dalam Garden of Banban 0 ini, ada dua note yang menambahkan penjelasan masa lalu Banban. Dalam note pertama, kita dikasih tahu kalau sebenarnya Banban juga sudah pernah mendapatkan strain Givanium dengan tujuan untuk membuat Banban lebih patuh oleh peneliti. Juga strain Givanium ini ditunjukkan untuk organisme berdarah panas dan juga makhluk Givanium. Cocok untuk Banban ini yang mempunyai sisi agresifnya. Namun ini masih berlangsung, mengingat maskot ini akan layak untuk bermain bersama anak-anak ketika tingkat kepatuhannya sudah maksimal. Nah, dalam note kedua membuktikan kalau memang Banban pada akhirnya tetap nggak bisa mengendalikan sisi agresifnya, walaupun Serinjon dan peneliti sudah berusaha.
Voting kemudian diadakan dan ya, mayoritas peneliti memilih untuk membuang ban-ban karena terlalu berbahaya. Namun tidak sepenuhnya dibuang, ban-ban tetap diteliti dan tetap diamati. Karena sangat berbahaya, ban-ban kemudian dimasukkan ke dalam mutant family. Ya, pada akhirnya ban-ban tidak bisa menghilangkan sisi agresifnya, yaitu feral ban-ban yang suka memakan pankreas dan dibuang ke maskot gagal atau berbahaya. Namun satu pertanyaan lagi timbul, kenapa ban-ban berakhir menjadi wajah dari ban-ban kindergarten ini? Bukannya ban-ban berbahaya, kenapa malah tetap dijadikan maskot utama? Ya, untuk ini gua akan bahas di pembahasan lain ya. Dan bagi kalian yang punya teori tentang ban-ban ini bisa komen di bawah ya. Nanti mungkin akan kita bahas di pembahasan lain, oke? So, itu dia untuk pembahasan ban-ban dalam Garden of Ban-Ban 0 ini. Seperti yang gua bilang tadi, kalau pembahasan selanjutnya kita akan membahas Rambo lagi. Karena karakter inilah yang dimaksud peneliti untuk menggantikan ban-ban menjadi maskot utama ban-ban kindergarten ini. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye. My cat wants to bite me. Yep.